Itulah cara-cara melawan iblis. Berlindung dengan Allah, ikhlas bekerja, banyak berbaik sangka. Mudah-mudahan terhindar kita dari godaan iblis yang berat itu. Dan dia akan menggoda sampai sakratul maut. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu tidak berubah jadi kawan terlupa. Sebab ayat itulah ditetapkan Allah. Tidak berubah bagai musuh tu jadi kawan kalau namanya lawan tu iblis. Di Talawi ko ada orang ke sawah pak, ndak nan di pasarnya ko dalam bagian kapo. Menanam padi ada. Kalau di pasar tu orang mengalih kan. Nangkat pinggir-pinggirnya orang bertanam padi. Padi ko pak barana kasantiang awak memupuk merawat nan setangkai itu pasti ada ampuh. Begitu juga anak awak pak, ada nan taat, ada nan enggak mada. Ya kan? Dan anak awak itu termasuk anak Nabi. Anak Nabi ada yang jadi pediampo tu? Ada. Siapa? Tu Kabir. Kakaknya si Habil. Nabi bapaknya, tapi dibunuh adiknya. Ya kan? Jadi kalau ada anak ustaz mentiko, pak jangan pak salahan ustaz tu. Kau ustaz kelera mana mentiko aja ustaz anda salahan. Sedangkan Nabi le tu anaknya mentiko. Boleh anak ustaz. Aku ada istri ustaz tertangkap jadi agen narkoba. Aja ustaznya nanti salahan. Istrinya tu nan salah. Ya kami tu kai-kaian ya apa. Lah ustaznya lagi macam. Perangai nak selesai aja. Akai ibu le berani ibu membetulkan Nabi Adam. Ya kan? Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lut itu istrinya juga anaknya melawan kayaknya. Nah, apa lah anak Lut nang kini? Nalawannya gangguan dalam hidup kau. Dibawa anak awak ke kampung bu untuk diperkenalkan jodoh sanaknya kau nampak tuik di pamama, kau nampak tuik di pauda. Kalau tibanya di kampung tu hanya itu sekalian. Lahnya sapu orang di kampung tu tidak menyawi hanya itu. Nah, itu mungkin banyak terjadi gini orang kawin sesuku, ya, kawin bersuku tidak berkenalan. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh teknologi modern. Apa-apa kini kalau duduk di lapau di muka jalan, lalu anak muda, lihat permisinya, lihat nah, malahnya lalu jonda ndak pakai sayang kenal potnya, dah kayak pak duduk tu, treng ngeng. Nah, iya kan? Apa yang telah hilang? Akhlak. Dirapor dulu disuruh di guru budi pekerti. Nah, ini pengaruh-pengaruh yang lain ini ada mempengaruhi kehidupan manusia. Ada awak kini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, nan jadi masalah untuk mama menasihati kemanakan agak. Rumah ini dibuat bapaknya pak. Anak ke rumah ini kenapa nya membuat termasuk ambo begitu. Kalau dahulu rumah gadang tu nak membuat mama joinya pak. Ndak orang semandonya dah. Iya kan? Jadi kemanakan kau patuh aja mama. Allah pakai bel rumah orang dulu. Alu le, kalau orang kena naik ke rumah gadang tu pak. Janjangnya kena di tengah tu. Hanya ndak batu ada pak. Cuma hanya pura-pura batu. Aku nanya dia tu. Kok sadang bagai luik sumando je bininya. Hanya baik batu di laman. Tu dah kena aja. Beko rela aja. Apa-apa ini. Begitu. Tata kerama orang dulu.
Lain namuh mamak rumah tu duduk di atas rumah tu membelakang ke bilik. Indah. Nenek mamak tu ke pintu jendela membelakang. Abang ko madoknya ke bilik. Pasti saja paknya ndak menaku saja. Nampak dia tuturan bocor, loteng bolong. Untuk pembiaya itu banyak biaya anak lo. Ada sawah setampang banih namanya. Padinya padi abuan namanya. Tu mangko padi dulu ndak ada langsung di bawah orang kailer, ada kapuk di rumah. Dari tadi bulu tu nganyam bule. Ada masuk padi abuan tu kesinan. Ko ada atok bocor, ko ada tuturan bocor, ya kan? Ko ada para buang nalah rusak nyepeloan dek mamak ko dibalik dengan menjual asia padi tadi. Lakini mamak lah banyak mengadakan sawah di Telawi kan tak ada kan? Jadi janganlah secara bernegara apa? Biar dibasuh, biar dikit tinggi, biar diperkumpulan. Bahawa itu developer nan membuat-umbuatnya ke membuat perumnas. Hanya jual tanah dek mama. Nya bawa naik haji tiba sini nele. Nak tentu be badat. Naik haji itu pencarian awak. Lepas tak ada pak tu. Yang tanah pesako ni jual haji tu. Itu bisikan-bisikan iblis yang sombong tadi. Ya kan? Sebab iblis itu sifatnya begitu. Bagaimana temannya nanti banyak di dalam neraka sama dengan dia. Tugasnya hanya itu saja. Dia tidak ada berbuat maksiat seperti manusia. Dia hanya pembisik. Ya kan? Allazi yuwaswisu fi sudur. Nyoba bisik itu tidak kata lingo dah pak. Kata lingo batin. Allazi yuwaswisu fi sudur. Aku nanya tembak di iblis tu dan di dalam. Sedang awak sedang sembahyang taluk je dia lebu. Lah salat awak lah berkomunikasi je Allah. Taluk je di iblis tu kadang-kadang. Awak saya buat balik lah dia mau salat. Takkan apa cara lama dalam salat tu. Atau iblis membisikkan. Macam-macam kenangan lalu tekanan dalam salat. Tapi kalau ada kami itu tu Ustaz, balik engkau Allah capek. Saya salat, saya berhadapan dengan yang maha kuasa. Pak, sesudah salat mendoakan sunatnya. Tapi cualah rasul Pak. Lebih khusyuk awak mendoa tu dari salat. Ya kan? Kadang-kadang dek mengelewanya para pengana dalam salat tu tidak terkena rakaat. Tidak makmum saja tu, ada imam seperti itu. Lampai rakaat dia tegak aja lah. Ada imamnya mulai ayat jual asrinya sudah yuwatini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Denyo amilus salihat kono mempengaruhinya. Nyo ndak konsen. Itu kerja iblis. Sampai kapan tuh Pak Ustaz? Sampai awak sakaratul maut. Yo bari perjuangan awak melawan iblis. Ya. Karena ketidakpatuhannya kepada Allah tadi, apa kata Allah kepadanya? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau di tempat yang sangat indah ini menyombongkan diri seperti itu di hadapanku. Fahbit, turunlah dari situ. 2 kali itu fakhruj, keluar. Engkau adalah makhluk terkutuk.
kaum muslimin para jemaah, di ma asalnya tabi dangki iblis. Itulah dangki pertama, Pak. Dangki pertama di dunia ini, di surga dulu terjadinya adalah dangki iblis ke Nabi Adam. Tu awak saya menyembuang dangki itu leh. Bangsa manusia lagi dengan bisikan iblis. Yang pertama dengki itu iblis. Masalahnya itu saja Allah memberitahukan ke malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Iblis kok kan senior, tuanya dari manusia tu diciptakan Allah dahulunya. Kironya nang kadipicayo jadi khalifah di bumi itu ndak inyo manusia. Sikolah tabi binginya. Ini kan penyakit kau ada ndak ditiru oleh manusia? Ada. Jangankan kita, Nabi Sulaiman dulu kan banyak badun sana. Tapi de inyo yang paling cerdas dilihat oleh ayahnya, inyo na menggantian ayahnya Nabi Daud jadi raja. Ada dun sana nyoba niat buruk ke nyoba. Tu. Dun sana kontan tu saya sama deh. Ndak sana ibu kan, ndak sana anduang kan, ndak sepesukuan kan. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, nyupahan ke tukang masak. Baranya gaji dek rajo gitu. Ambo gaji 10 kali itu, lain mau masuk racun ke makanannya aja. Ya kan, orang tukang masak kau dia arok piti banyak, kan kini banyak orang dia arok piti banyak, kau jual akidah. Dia arok piti banyak, kau tukar pendirian. Dia arok piti banyak bisa saja ikut menghina agama yang dia anut. Itu contohnya Rektor Unila gini tu Pak. Sudah mencaci orang berjilbab tu, atau tangkok gini. Karena orang tak lulusnya lulusan dek sogok bermiliar. Atau Pak, cutu Allah membalik Pak. Kan jadi perkaranya, rupanya orang liberal nyoina orang berjilbab, padahal Islam. Akhirnya apa yuk tahu? Jangan cuba-cuba itu nak Pak. Nak lurus-lurus saja terjauh. Dia terang ada Pak tu. Mana serentak saja Allahnya. Tak bisa awak manusia aku masih lek lidah dah Pak. Walaupun awak cadik kecewa. Jadi semenjak itu kentallah permusuhan kita. Diingat-ingat Allah tu banyak ayatnya tu. Innahu lakum aduwwum. Jadi ba'a melawan iblis dan setan kau Pak Ustaz. Harus minta bantu awak ke Allah. Fasta'iz billah. Bab itu nyo tuo dari awak. Kedua nyo nampak awak di nyo. Inyo tak nampak ada awak. Ibu-ibu Allah mencelik iblis sampai kini. Alulah. Itu iblis. Awak balawan jo lawan dan tidak tampak. Nan nyo tuju sanubari awak. Ada nan tak talok di iblis tu ada. Hati awak tu terbagi dua. Pertama sanubari, kedua nurani. Nurani itu nur cahaya. Itu tak talok di iblis tu. Ini yang akan kita pupuk. Kalau sanubari talok dia nyubah-ubah. Apalagi kini Pak, ada orang menjadikan iblis ko teman Pak. Nyubah kerajo sama. Atau dukun-dukun jahit namanya. Jadi iblis tu nyawa kawan. Orang Islam adalah minta tolong kayaknya. Dukun jahit serupa kawan iblis tu bahasa buik dia orang-orang pintar. Kerana nak tahu orang bodoh. Jadi iblis itu dalam segala lini bagaimana dia menghancurkan manusia. Kita harus ekstra hati-hati. Minta tolong ke Allah Ta'ala. Anulah Pak.
Di masjid kau kan ada pitih kas, ya kan? Nah, kemudian ada kotak infak, akan isi di jemaah tu hari Jumaat. Membuka kotak infak tu pengurus bersama-sama jangan seorang-seorang. Nya sebentar saya beli sebisinya Pak. Dan syarat itu masuk nanti ke sakuang. Karena kuang maci kau bisa kanya aja. Terdengar Pak tu. Tapi kalau bersama-sama, ya kan? Okay. Kau dulu pengurus sudah piti kumpul tu yang masuk ke plastiknya bawa pulang. Kotak infak nanti ketidian tu masuk ke plastiknya bendara hanya bawa pulang. Tu bawa ayo kerja tu Pak. Nya bisi ada iblis. Pakai lu je. Jadi yang apa-apa itu kita sangat berhati-hati. Awak nak ada berencana no pinyo bisian. Orang badun sana Pak, laki-laki je, padusi je. Dicampaknya ke suatu pulau, tak ada orang lain sini. Dia nak bisa pulang lagi ke negarinya, iya kan? Dia pakai nafsu sahwat timba balik. Kira-kira amuhnya bergaul nak? Dia berdua sesinat. Bisa nak? Bisa. Begitu manusia. Jadi laki-laki perempuan kalau sudah bersunyi-sunyian ke tempat yang lengang, ayah dan anak bisa terjadi itu. Orang beradik kakak bisa terjadi itu. Yang ketiga akan datang iblis. Yang kedua, ba'a caranya melawan bisikan iblis kau Pak Ustaz. Bekerjalah dengan ikhlas. Jangan kerana sianu, kerana Allah saya. Sekerajo. Ibu-ibu kalau payah suami pulang kerajo le babuai anak ye. Lain. Asal ibu-ibu ndak mau nak. Dia buai Allahnya minta lo di suami itu. Buai nak kopi setengah yo dia. Ku anak menyusu menangis. Tu ada dispenser lah. Lada nasi yang bulo yo kopi buai salah dah seorang. Itu ndak ikhlas mengurus suami itu. Kalau ada ibu begitu muda ubahlah perangai lah. Nyokrate dek melekat nanti. Anak ketek menangis itulah biasa tu mah. Buayan suami ayah lo. Leka nama meretek yang menangis itu. Wah, anak mati itu. Ambo anak mo limo penangis kelima tu menukar baju sudah mandi menangis. Pitih nanggak lunak, ndak pitih gak baru pergi sekolah dia dia menangis. Ya kan? Kak makan di rumah makan menangis lo nyo ndak yo lado. Ndak yo yang bakar do. Ya kan? Hanya yo ikan teri bagoriang ni mado sinan. Nangis. Lambo pelakian nak do nangis begini lah. Kita laki-laki ko magi balanjo untuk istri jo anak apa ikhlas jo. Ya kan? Karena itu ibadah. Malah Pak, kalau kita tahu sengaja aku membiayai istri ini kewajiban, tapi terimalah sebagai sedekah saya untuk keluarga saya ya Allah. Dinilai sedekah Pak. Bapak lo padahal itu kewajiban. Jadi kuncinya redaksinya itu nak perlu. Dia akan jadi ibadah semua. Kalau ndak ikhlas awak bah sama aja patuang ndak bangok ndak ada artinya. Orang menjual kain ni pasal apa? Baju-baju siap wah. Akan nyo pakaian ka patuang. Arancak patuang tu nampak dah. Baik itu patuang tu badannya atletis dibuhe. Nah, do ngadang parui. Tunggu rancaknya dipakai. Nampak dia ibu-ibu patuang pakai baju muslim di pasar Talawi. Ibu tertarik deh rancak na baju kau. Sebenarnya patuang tu ampean kain. Badannya sehari yang rampiang. Atau ibu bali baju tu dek rancak nampak. Tiba di rumah dipakai, ditanya ke suami. Dah, dek rancak nampak dah. Maka rancak badanlah sama je dorom semua kadang tu kata ke bawah. Dah serancak patuang tadi. Tapi walaupun rancak patuang tu lain nama ibu mengambil kawinan tu. Kawini anak ibu.
Kanyo pangan kaki kareh, tangan kareh, memasak nak pandai. Jadi beramal tidak ikhlas sama jo patuang nak bangok. Tak ada artinya. Nan ketiga banyaklah dalam duit ko babayik sangko. Jangan banyak berbuat sangko. Sakit liya wak, ya kan? Nah, kemudian bangkaknya aku kena tinggam ni orang. Ya kan? Buruk sangko sekali. Nan tak boleh nak berburuk sangko ke makanan, Pak. Kalau tidak ada don, kalau buruk sangko sawa, you tiba penyakitnya, Pak. Ambo sebagai ustaz kau mari bayi di bawah orang makan, Pak. Nah, don buruk sangko yang makan enggak. Ustaz, lain tak makan gulai kambing, tak makan kambing hidup, dan tak boleh aja. Kalau ada gulai, ada masalahnya lah. Ya kan? Ini. Tapi kalau awak di bawah orang makan, tak? Kuasa sembako, talu, ku kolesterol mah. Dalidi, aku samurat, paku, koremeti. Ya kan? Nah, doci je lah. Amam bayu wan serasonya makan angko kawak. Adi makan, ayo sakit adanya. Ya. Tapi jangan balabiah-labihan. Serupa patangnya balik ni Pak Pengurus untuk ambo martabak Mesir. Cie, jangan dibayar dua. Tetalu sagaleh, jangan tiga galeh. Itu Allah melarang itu, kulu wasrabu la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Buruk sangko ke orang itu jangan. Kalau pai ibu ke rumah orang arisan, ya kan? Nyo rumahku kan menurut ekonomi masing-masing. Ada orang rumah orang rancak, awak pai kesinan arisan, hari calik sabalik. Gimana lepek beti dikelirakan serancak. Ada yang tahu na sumber ekonomi. Ndak itu nang dibaca naik ke rumah orang no. Rancak rumah orang tu, masya Allah, tabarakal. Doa orang punya rumah. Ya Allah, taat dan salah orang punya rumah. Engkau lagi hanya rezeki lebih dari saya. Bangku galak ibu. Kira-kira memang ada orang situ kan, berburuk sangka kan. Memang ada pek piti dia. Ketuk kali tanya pada lima ada pek piti orang. Ya, nah perlu. Kok jo jalan buruknya dapat piti, nang kemenangguan dosa inya ndak awak. Ndak perlu. Nan tadi itu awak lah berdosa tu. Jadi itulah untuk menangkal iblis. Kalau awak banyak berbaik sangko Pak di dunia kau, kesehatan awak ndak rusak. Celik dapat orang mencukur rambut ke tukang cukur. Lah sudah bercukur tu nyoba, kanyo tilantangan di tukang cukur tu di kursi. Ya kan? Tu cuma itu pisau di tukang cukur tu. Lain orang cukur tu lari Pak. Ku ada kadang kanyo dapi aku macam. Tidak. Malah kalau laki pisau ke siku hanya tapi ciam-ciam. Karena nyoba bayar sangko ke tukang cukur, bahasa tukang cukur ku hanya akan membersihkan bulu, tak akan mengarik lianya. Lah sudah bulu tu bersih tak kalau. Nyo jago tukang cukur kalau siap lah aja. Pada pisau laki kalian. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, ya kan, itu jalan darah awak normal. Ya kan? Itulah cara-cara melawan iblis. Berlindung dengan Allah, ikhlas bekerja, banyak berbaik sangka. Mudah-mudahan terhindar kita dari godaan iblis yang berat itu. Dan dia akan menggoda sampai sakratul maut. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Itu tidak berubah jadi kawan terus Pak. Sebab ayat itulah ditetapkan Allah. Tak berubah bagai musuh tu jadi kawan kalau namanya lawan tu iblis. Itulah tausiah kita pagi ini. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo seduanya dan bana dari Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan jamaah musajid mutakin masuk surga. Amin. Ini jamaah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.